Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhabaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati ajma'in, summa ila ruhi jami'i sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyatil muhaqqiqin aina ma kanu wa halat ruhum min masyariqil ardi ila magharibiha wa nakhusu khususan ila ruhul ustadzil a'zam al-faqih muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usuli wa furu'i, thumma ila ruh Sayyid Ali al-Ghayr wa Sayyid Ali sahabat darak wa Sayyid Muhammad Maula Dawilah wa Sayyid Abdurrahman Nasikafa auladi khususan Syekh Abi Bakar As-Sakran wa Syekh Umar Muhdar wa ikhwanihi ma, thumma ila Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus wal Habib Bakar bin Abdullah Idrus, Habib Syekh bin Abdullah Idrus, Habib Husain bin Abdullah Idrus, Habib Ali bin Abdullah Idrus, thumma ila Syekh Ali bin Abi Bakar Salam, Habib Abdurrahman Salim, Habib Ahmad bin Abdurrahman Syahli, thumma ila Syekh Bakar bin Salim wal Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim auladi, thumma ila Syekh Umar bin Makhram wa Syekh Umar bin Jamal, Syekh Abdurrahman al-Akhdar wa Syekh Farid Bagas wa Syekh Ali bin Marwan wa Syekh Ahmad bin Jahdad, Syekh Yusuf bin Abid al-Hasan, Habib Abdurrahman Maula Arsyh, thumma ila Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdul Baras wal Habib Husain bin Umar, Habib Salim bin Umar, Habib Aqil bin Umar bin Abdurrahman al-Attas, thumma ila Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa auladi wal Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad wal Habib Ahmad bin Hasan al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wal Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain al-Habsyi wal Habib Ahmad bin Umar al-Hindwan wal Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Sumait wal Habib Muhammad bin Zain bin Sumait wal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas wal Habib Ali bin Hasan al-Attas wal Habib Bakar bin Abdullah bin Talib bin Attas wal Habib Salih bin Attas wal Habib Hasan bin Salih al-Bahr wal Habib Abdullah bin Husain bin Talib wal Habib Talib bin Husain bin Talib, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya wal Habib Uthman bin Yahya wal Habib Abdurrahman bin Luqi wal Habib Abdullah bin Luqi wal Habib Idrus bin Umar al-Habsyi wal Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wal Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi, thumma ila Habib Abdullah bin Umar al-Syatir wal Habib Salim wal Habib Hasan wal Habib Mahdi wal Bakar bin Abdullah bin Umar al-Syatiri, thumma ila Habib Ali bin Syahab wal Habib Muhammad wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab, thumma ila Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi wal Habib Ali bin Husain al-Attas, Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, Habib Husain bin Abi Bakar al-Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, Habib Mustafa bin Ahmad al-Muhdar, Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, Habib Bakar bin Muhammad al-Sikaf wal Habib Salah bin Muhsin Hamid, Habib Abdullah bin Hamzah Anultaku syambur rahman maghfirah wa ila darajatin jannah wa ta'ala barakatihim wa surari min ba'dihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu wa yudahi karamahu. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang mengurus ataupun Tuhan semesta alam, dengan pujian yang membandingi akan nikmat Allah, kafiu, dan mencukupi akan bertambahnya nikmat, yudahi karamahu, dan menyamai di dalam banyaknya akan kemuliaan Allah yang sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita
Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, tetap iman Islam, serta nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita. Masih membahas tentang muqaddimah. Kemarin bahas tentang alhamdulillah, sekarang rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ila akhir. Segala puji bagi Allah yang merajai alam semesta. Rabbi itu maknanya banyak, ada beberapa makna. Ada maknanya, makna Rabbi itu qaribun, zat yang maha dekat. Ada maknanya Rabb itu muhitun, yang meliputi ilmunya Allah. Jadi kalau Allah itu Tuhan yang mengurus alam semesta, berarti ilmunya Allah harus meliputi seluruh alam semesta. Itu makna Rabb. Harus mengetahui, tidak ada yang luput satupun. Ada lagi makna Rabb itu malikun, yang merajai, yang memiliki alam semesta. Jadi alam semesta berikut isinya ini, itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi maknanya mudabbirun, yang mengatur. Jadi yang mengatur alam semesta segini rapihnya dan simetris, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak sesuai dengan ukuran. Semuanya rapih, diatur sedemikian rupa. Itulah Tuhan yang mengatur, termasuk urusan kita. Urusan kita udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Oh, baik urusan materi, baik urusan biologis, baik urusan rohani, udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Baik masa sekarang, masa depan, sudah diatur. Nggak mungkin nggak diketahui sama Allah masa depan kita, nasib kita, urusan kita, semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk alam semesta nih, berikut yang terjadi di dalamnya. Orang mundar mandir, naik motor, naik mobil, ada yang jalan kaki, ada yang terbang. Burung kan terbang, kalau jalan kaki lama deh, kasihan kakinya nggak ada yang ngurut. Itu semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang, jangkauan terbangnya segimana, udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan makanannya pun sudah diatur, baik yang di laut, yang di darat, sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak usah khawatir timbang kita. Jangan kita, urusan seluruh makhluk Allah atur. Segini banyaknya makhluk, baik yang ada di bumi ataupun di planet lain, baik yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, sampai yang ada di langit ketujuh, semua Allah yang atur rapi. Udah, nggak usah khawatir. Allah itu menetapkan segala sesuatu, ngaturnya dengan sebaik-baik aturan. Nah, terus maknanya lagi murabbin, yang merawat. Jadi yang merawat kita ini Allah. Mulai dari kita di kandungan sampai lahir, sampai tumbuh, sampai tua, sampai meninggal, itu yang merawat Allah Subhanahu. Itu makna Tuhan semesta alam. Kan kita ngaku, bahkan kita statement bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Yang namanya Tuhan, ya kudu tahu dan pasti mengetahui urusan kita dan ngatur, terus merawat kita, menguasai kita dan dekat dengan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Terus makna berikutnya katsirul khair,
banyak kebaikannya. Allah mah enggak terhitung dan tidak terhingga nikmatnya. Saking banyaknya sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat rambut, nikmat bulu mata, nikmat alis, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, belum anggota yang lain. Jadi nggak bisa ngitung berikut fungsinya, nggak bakal bisa ngitung. Nah, Allah itu yang namanya Tuhan semesta alam, berarti kebaikan Allah itu sangat banyak dan tidak terhingga. Makanya jangan putus asa, Allah Maha baik. Jadi kalau kita lagi punya urusan mumet banyak masalah, katakan Allah Maha baik, beres masalah. Jadi kita tidak akan menganggap urusan itu penghalang, urusan itu hambatan, urusan itu sebagai hal yang membuat kita gelisah. Ketika itu udah sumpah, udah bingung itu, Allah Maha baik, Allah baik banget. Begitu doang itu bisa mengurai jiwa kita yang tadinya mah aku, yang tadinya mah jiwanya itu sumpah sempit, ketika dia Allah baik banget ya, alhamdulillah. Nah itu langsung seketika buyar. Jadi kalau segala sesuatu beranggapan baik dan kita berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, dapat kebaikan itu. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita rasakan, umumnya itu yang terjadi. Coba aja dah, misalkan Mas Pur di hatinya pengen mie ayam, belum ngucap, ya kepikiran terus. Yang terjadi apa? Nyari, makan, dan terhidang itu mie ayam. Karena yang dipikirkan itu, kayak orang lapar. Yang terjadi apa? Makan. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Makanya kita mikirnya yang positif-positif aja, jangan memikirkan yang negatif. Kenapa? Karena itu Allah mah baik, ente prasangka ya dikasih. Dan itu sesuai dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala katakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku terhadap. Kalau dia berprasangka baik, ya dapat kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, kayak orang cemas, takut, ya jatuh, ya kan? Makanya berpikirlah yang baik. Apalagi dia selalu berprasangka baik sama Allah. Allah Maha baik. Jadi walaupun diuji, walau dapat musibah, kalau kita katakan Allah Maha baik, itu nggak keinget musibah, yang ingat Allah Subhanahu. Oh, kalau kita pikirin ini diuji, diantem di sana sini, udah. Kalau kita pikirin capek. Tapi kalau bilang gini, Allah baik banget. Misal diuji di finansialnya, diuji di kesehatannya, lagi naik motor jatuh, ubrak. Jangan berprasangka buruk dulu. Dasar kucing lewat kagak permisi. Memang kucing mau permisi, kitanya aja yang meleng. Jangan jatuh, jangan buru-buru nyalain siapa-siapa. Langsung ingat Allah Subhanahu. Pasti ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Entah kalau nggak jatuh ada sesuatu, entah disuruh istirahat sama Allah. Ya, jadi orang sakit itu kalau kita pikirin, oh disuruh istirahat. Jadi yang ada baik. Makanya dokter aja ketika ngobatin pasien itu obat berapa persen doang yang nyembuhin itu diri sendiri. Yang nyembuhin itu sebenarnya adalah optimisme sang pasien, sembuh, yakin sembuh. Obat mah cuma penenang. Jadi yang mendominasi kita buat sembuh sebenarnya diri kita. Kalau kita berprasangka baik, Allah Maha baik. Ini enggak apa-apa tuh. Ya, misalkan dia makan daging, wah ntar darah tinggi, makan aja darah tingginya, jangan dimakan, dagingnya aja yang dimakan. Kalau kita mikir darah tinggi, enggak dimakan darah tinggi duluan,
Emang apa? Dagingnya diambil sama temennya, umat langsung. Jadi kadang-kadang sebab pikiran kita sendiri sih, berpikir ini terlalu berlebihan. Udah lepas aja, katakan Allah itu maha baik. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau kita lagi mau langsung kita narik nafas, Allah baik banget, Allah maha baik. Begitu. Loh, kenapa Tuhan luput ngurusin kita? Kan Allah melata khudu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Berarti kan mantau terus, tahu urusan kita. Ongkong kita ngucapin, tapi kita nggak yakin. Berarti kita selama ini masih ngambang. Kalau kita tahu dan yakin bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, ngapain kita ragu? Nggak usah ragu. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika Sayyidina Umar hendak bertemu dengan Nabi, ini kisahnya panjang di Sahihul Bukhari disebut. Jadi Sayyidina Umar datang nyari Nabi, pengen ketemu. Akhirnya nanya khadimnya, namanya Robah khadimnya. Nabi ada di kamar mah. Coba izin, Umar pengen ketemu. Oh ya baik. Belum sempat izin lagi, pas mau ini coba sih izin pengen ketemu. Pas sudah ketiga kali diizinin, masuk katanya masuk. Nabi lagi tiduran, Nabi lagi rebahan, rebahannya itu di tikar, di lantai, di tanah, pakai tikar doang, pakai bantalnya juga diisi, pakai serabut. Sederhana Nabi itu hidupnya, tapi nikmat. Karena Nabi qanaah, Nabi itu zuhud, bukan Nabi nggak mampu. Andaikan Nabi mau, jangankan permadani yang empuk, dari sorga didatangkan bisa. Tapi Nabi bukan begitu. Akhirnya Sayyidina Umar melihat keadaan Rasulullah begitu sedih, nangis. Ya Allah, oh, ini pemimpin dunia akhirat, ini Nabi, ini Rasul. Kok begini ya Rasulullah, doain umatmu dah biar pada kaya. Habis senyum, ngapain? Minta didoain begitu, kata Nabi. Itu raja Persia, raja Romawi, enak tinggalnya, tempat tidurnya empuk. Sementara engkau ya Rasulullah, kenapa milih hidup begini? Kata Nabi apa? Emang ente ragu? Malah digituin. Emang kagak yakin sama Allah? Biarin mereka dapat dunia, kita dapat akhirat. Tuh sederhananya Nabi. Jadi Nabi mah nggak butuh fasilitas kayak gitu, nggak butuh. Nabi itu udah nggak butuh terhadap materi-materi yang kayak gitu yang membuat nanti umatnya gimana nirunya. Nabinya aja zuhud, nabinya aja hidup begitu sederhana. Karena ternyata pas diteliti, kekayaan itu bukan tentang dia memiliki ataupun pengen apa aja terpenuhi, bukan. Tapi orang itu dianggap kaya ketika sudah tidak ada butuh. Kalau orang tidurnya masih pakai kasur yang empuk, berarti dia butuh sama kasur yang empuk. Butuh sama ini, butuh sama. Orang kaya itu udah nggak butuh. Nabi udah kaya, sorga dan seisinya juga Nabi mah bisa, udah nggak butuh. Jadi walaupun tidur di tikar, walaupun tidur bantalnya biasa, Nabi tetap nggak gimana begitu. Itulah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tahu tujuan itu bukan begini, yang terpenting itu bukan ini. Ya kalau seandainya dikasih tidur yang enak tempatnya, nanti umatnya pada pules semua. Oh, Nabi pakai kasur ini, bantalnya ini, merek enggak. Nabi itu tidak mengajarkan hal-hal kayak gitu. Yang Nabi ajarkan, yang Nabi tanamkan adalah sifat qanaah, sifat zuhud, sifat sabar, dan sifat tidak terikat oleh dunia. Jadi Nabi berkecimpung di dunia, tapi hatinya sedikit pun tidak terikat dengan dunia. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hatinya sama Allah.
Coba kalau kita tempatnya enak, bantalnya empuk, udah kesiangan mulu subuhnya. Mendem soalnya di mana dia? Mendem di kasur. Gitu ya. Wal muli lin ni'am, makna berikutnya yang memberi nikmat. Jadi Rabbi itu maknanya sang pemberi nikmat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makna ketujuhnya sang pemberi nikmat. Makna ke-8 sang pencipta, khaliquna. Makna Rabb itu, jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Di Rabbil Alamin itu maknanya yang mencipta. Makna yang ke-9 al-ma'bud, yang disembah, Tuhan berarti kan. Jadi zat yang disembah di alam semesta ini, satu-satunya Tuhan yang disembah ya hanya Allah. Yang layak, yang patut, yang hak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia aja, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus makna ke-10 ya. Yang ke-10 makna Rabbil Alamin itu Jabiru Kasrina, yang menutupi kekurangan kita. Jabir itu maknanya yang nambel, kasar itu artinya pecah. Jadi segala kekurangan kita, segala duka cita kita, segala kehancuran kita, yang nambel itu, yang nutupin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Rabb. Jadi kalau ada makhluk, kalau ada umat manusia, kalau ada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang berduka, yang sedang sedih, yang hatinya patah, Allah yang menggantikan, Allah yang menutup, Allah lah yang menambal kekurangan kita. Terus makna berikutnya wa muslihuna, dan yang memperbaiki urusan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya urusan dan pengen diperbaiki, minta perbaikannya sama Allah. Perbaiki urusan dunia kita, perbaiki urusan akhirat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki zahir batin kita, perbaiki niat, minta sama Allah. Jadi yang memperbaiki alam jagat raya ini Allah Subhanahu, yang membuat kemaslahatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus makna berikutnya wasahibu, yang menyertai. Jadi Allah itu menyertai alam semesta. Jadi alam semesta berikut isinya tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang memiliki, yang menyertai. Terus makna berikutnya Rabb itu as-sabitul qadami, yang tetap. Itu juga salah satu makna Rabb. Terus maknanya wajami'una, dan yang mengumpulkan akan kita, menghimpun alam semesta, mengumpulkan alam semesta. Terus makna terakhir wasayyidu, dan sayyid, Rabb itu pemimpin, penghulu. Itu makna Rabb. Ihfadz fahadihi ma'anin adat di Rabbi fad'u liman nazam. Nah, inilah makna-makna Rabb. Jadi ada berapa itu? Hah? Ada berapa maknanya? 1, 2, 3, 15. Ya, ada 15 makna Rabbil Alamin. Jadi yang mengatur, yang merawat, yang menyertai, yang menciptakan, yang meliputi, yang dekat, yang menghimpun, yang disembah, yang memperbaiki alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita diperbaiki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Itu makna Rabb.
Asal makna Rabb itu kalau di sini disyarahnya aymaliku. Wa aslu tarbiyati, adapun asalnya tarbiyah, mengurus, merawat, maknanya itu naqlu syai' min amrin ila amrin hatta yasila ila ghayatin aradahal murabbi. Asal maknanya tarbiyah, merawat, Rabb itu memindahkan sesuatu dari perkara ke perkara lain, itu namanya tarbiyah, mendidik, merawat, sampai sehingga dia sampai kepada puncak yang diharapkan oleh yang mendidik tersebut, yang merawat tersebut. Ada orang merawat burung, merawat ayam dari kecil, dirawat, yang tadinya nggak bisa ngoceh, yang tadinya nggak bisa makan sendiri, dirawat. Itu namanya dipindahkan dari satu keadaan ke yang lain hingga sampai satu puncak yang diinginkan oleh yang merawat tersebut. Itu namanya tarbiyah. Ngedidik, tarbiyah itu maknanya mendidik. Mendidik lebih sulit daripada mengajarkan. Kalau ngajarin mau udah kasih materi. Kalau tarbiyah mendak, harus mencontohkan, harus mengarahkan, harus membimbing sampai berhasil. Itu namanya mendidik. Makanya ada istilah, ada pepatah, ada makalah mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau bukan karena sang pendidik, seorang guru yang mendidik, maka aku tidak akan pernah mengenal akan Tuhan. Jadi jasanya guru itu, jasanya sang pendidik sangat luar biasa, karena dialah yang mengenalkan kepada Allah, kepada Rasul. Bukan mengajarkan, didik caranya nih begini, caranya minum, caranya makan, caranya jalan, caranya bersosialisasi. Itu ditarbiyah sampai kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kebiasaan yang dulu yang buruk hilang. Makanya Imam Haddad katakan al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau sudah mantep, nancep, maka dia akan menyalin, merubah kebiasaan yang dulu. Makanya seorang pendidik itu, seorang guru itu lama mendidik muridnya biar terbiasa. Ada yang terbiasa ibadah, terbiasa wirid, terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu namanya tarbiyah. Kalau ngajarin cuma ngasih materi doang, tapi kalau ngedidik enggak, dicontohin, dididik, dibimbing. Itu namanya baru murabbi. Sekarang mana murabbi yang bisa menghantarkan kepada Allah dan Rasul? Mana murabbi yang bisa mendidik jiwa kita yang tadinya emosi, yang tadinya temperamen, yang tadinya pendendam, yang tadinya dia itu suka iri, yang tadinya suka menyombongkan dan membanggakan diri. Mana pendidik yang bisa menghilangkan sifat-sifat kotoran hati? Pengajar banyak, pendidik yang susah, yang ngedidik hati kita, yang ngerawat jiwa kita udah langka. Itu asal makna tarbiyah. Al-alamin, alamin ini isim jamak khusus buat orang yang berakal, buat yang berakal saja. Siapa? Jin, manusia, dan malaikat. Jadi alamin ini isim jamak. Ada yang bilang jamak, tapi mulhaq jamak muzakkar salim. Mufradnya al-alam, mulhaq jamak muzakkar salimnya al-alamin. Kalau dimufradin lebih umum karena mencakup seluruh alam, mau yang berakal ataupun yang tidak. Alam di sini alam tumbuh-tumbuhan, terus alam hewan, alam malaikat, alam jin, alam manusia, semua alam itu masuk
ke dalam kategori al-alam kalau dimufradin. Tapi kalau dijamain khusus buat yang berakal saja, yaitu jin, manusia, dan malaikat. Itu alam. Alam itu apa ta'rifnya, pengertiannya, definisinya? Alam itu kullu ma siwallah. Itu namanya alam semesta. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Alam selain Allah itu alam. Dunia dan seisinya ini selain Allah, makhluk berarti. Alamin ini yang dikuasai, yang diatur, yang diciptakan. Jadi alam semesta ini apapun bentuknya, mau alam dunia, alam akhirat, sorga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya, mau api, mau air, darat, tanah, semuanya itu diciptakan. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Alam semesta ini makhluk, dan adanya itu diadakan. Awalnya nggak ada, kemudian diadakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diri kita, awalnya tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Termasuk kita. Alam ruh sama, alam juga. Pokoknya selain Allah itu alam, makhluk ya. Itu makna al-alamin. Jadi Allah yang mengatur urusan kita, urusan orang alam semesta, mau jin, manusia, dan malaikat, itu Allah yang ngerajain, Allah yang ngatur. Urusan apa aja, mau yang besar, mau yang kecil, mau urusan rezeki, mau urusan jodoh, yang atur siapa? Allah. Dan tidak tertukar, rezeki pun nggak tertukar, jodoh nggak ketukar. Kali ini tukar, ini ketukar kayaknya nih, nggak. Sama. Orang tua punya anak ini, kayaknya ini ketukar. Masa orang tuanya bener anaknya begini, kagak ada yang ketukar. Semua itu sudah diatur sedemikian rupa, udah rapi. Ini ketemunya ini. Makanya kalau udah yakin terhadap Rabbil Alamin, dia nggak ngeluh. Apa begini amat? Ya, nggak ada begini amat. Orang udah diatur sama Allah sedemikian rapi Allah. Kalau udah yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Tuhannya alam semesta, maka nggak usah ribet, nggak usah repot, nggak usah sedih. Kan di ratib tadi dibaca apa di ratib? Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin. Maknanya apa? Aku ridho dengan Allah sebagai Tuhan. Itu bukan hanya sebatas kata. Bahasa aku ridho Allah sebagai Tuhan berarti kita ngaku saya makhluknya, saya hambanya, saya diciptakan, saya diatur. Kalau kita bilang ridho sama Allah berarti apapun yang Allah tetapkan kudu ridho, nerima, mau enak mau kagak, mau baik mau kagak, nerima. Apa aja halnya, kita kepengen sesuatu kemudian kita nggak dapet, jangan sedih, kan sudah diatur sama Allah. Kan Allah yang ngatur bukan kita. Pengennya kita mah iya, tapi Allah maunya tuh iya ya kan, kita mah diatur. Jadi nggak terlalu menggebu dan tidak begitu rakus. Kenapa? Iya, semua udah diatur. Dalam hal apapun sudah diatur. Makanya jangan sedih. Kata Imam Haddad, ayak turhamuk makudir yakun. Jangan bersedih, jangan banyakin sedih. Jangan, apa yang sudah ditentukan bagimu pasti terjadi. Urusan apa aja, urusan bisnis, ada orang bisnis nih tanah, kalau emang jodohnya dia, rezeki dia dapat. Tapi kalau kagak, udah deal kadang nggak jadi. Udah ini ketemu, ini ngelihat, tahu-tahu nggak jadi. Jangan sedih, jangan marah-marah, jangan banting-banting. Udah capek-capek kagak jadi, berarti belum jodohnya, berarti belum rezekinya. Gampang. Sama. Orang tadinya ngincer ini, ngincer itu, pengen ini, pengen itu, taunya nggak dapat. Jangan sedih, wong yang ngatur bukan kita. Kalaulah semua kehidupan ini kita yang ngatur, niscaya kita mendapatkan seluruh apa yang kita inginkan. Buktinya banyakan yang kagak dapat ya. Apa yang kita inginkan terjadi nggak? Kebanyakan kagak. Menandakan bahwa hidup ini bukan kendali kita, tapi kendalinya siapa?
Allah. Baru tuh, iya ya kan kita udah ngomong, aku redo sama Allah. Redonya bukan Allah sebagai Tuhan doang, aturannya pun kudu nerima. Baru kita senang, baru kita bahagia. Kalau nggak terima repot. Kalau nggak kita terima apa yang Allah kasih, mau baik mau buruk, kalau kita nggak terima ribet. Nanti sedih, stres, akhirnya jadi penyakit. Ya lambung lah, ya tipes, segala macam karena banyak pikiran. Coba kalau lepasin, ya bukan rezekinya udah biarin. Kita ridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho ya Allah, tenang. Kalau orang sudah ridho sama Allah, tenang. Kita udah yakin Allah yang ngurusin alam semesta. Tapi ngapa kita masih ngatur-ngatur, ikut ngatur? Iya ya, maafin ya Allah. Banyak kan istighfar gitu itu. Karena terlalu banyak mengatur. Hamdan. Hamdan dengan pujian yuafi ni'amahu, yang membandingi akan nikmat Allah. Jadi beliau memuji Allah dengan pujian yang membandingi nikmat. Jadi setiap nikmat bandingi dengan pujian, setiap nikmat dibandingi dengan pujian. Apa sih nikmat? Nikmat, ni'am itu zaman nikmah. Nikmat itu artinya mulaimun tuhmadu aqibatu. An-ni'matu hiya mulaimun tuhmadu aqibatuhu. Segala sesuatu yang cocok dengan kita, yang disukai, yang enak, yang dipuji akibatnya, itu namanya nikmat. Kita dikasih nikmat sehat, itu nikmat dari Allah. Kita dikasih nikmat duduk-duduk di tempat majlisil khair, itu nikmat dari Allah. Kita dikasih nikmat ibadah, itu nikmat dari Allah. Yang terpuji akibatnya, itu namanya nikmat. Ada lagi na'mah. Ada lagi na'mah. Apa bedanya ni'mah sama na'mah? Kalau na'mah itu mulaimun tuzammu akibatu. Satu kenikmatan, satu keenakan yang cocok dengan kita, namun akibatnya tercela, itu namanya na'mah, bukan nikmat. Makanya di Quran dikatakan wa na'matin kanu fiha faqihin. Dan kenikmatan-kenikmatan yang adalah kaum kafir itu bersenang-senang. Jadi kalau nikmat ini membawa kebaikan, namanya nikmat. Kalau membawa keburukan, namanya na'mah, yang disebut istidraj, tipu daya. Orang dikasih banyak, apa aja sukses, asal bisnis sukses, nggak peduli mau halal mau haram. Ya dikasih fasilitas sama Allah, cuma sholat ditinggal, terus anak nggak keurus, terus maksiat terus, duit banyak tapi maksiat, mau begitu? Mau? Nggak mau kan? Makanya kita mau kudu bersyukur sama alhamdulillah begitu ya. Walaupun kita pas-pasan, walaupun adanya, tapi kita Allah unjukin, tapi kita masih dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melangkahkan kaki kita di majelis, di masjid dan lain sebagainya. Coba kalau dikasih duit tiap malam nyawer, tiap malam karaokean, habis, itu namanya na'mah. Gitu ya. Tiap malam nyawer terus joget, mana encok, seleo, jatuh. Nah, habis itu kepleset masuk got. Nah, itu namanya na'mah. Mudah-mudahan kita jangan sampai di istidraj ya. Jangan sampai kita dikasih nikmat tapi lupa sama Allah. Kasih nikmat jauh sama Allah. Ngeri. Kalau segala sesuatu itu kita berpisah, kita kehilangan, ada gantinya. Kata ulama, likulli syai'in idza faraqtahu ibadun wa laysa lillahi in faraqtahu min iwadin. Bagi segala sesuatu bila kita berpisah pasti ada gantinya. Kita kehilangan apa pasti ada ganti.
Sendal hilang, pasti ada ganti, beli lagi. Apa aja, baju hilang, pasti ada ganti. Apa aja yang kita berpisah dengannya, pasti ada kan. Makanya jangan sedih. Kalau diputusin, ada gantinya, tenang, banyak. Kalau orang kesemsem sama ini, tiba-tiba berpisah, udah nggak usah khawatir, nggak usah nangis. Istrinya meninggal, suaminya meninggal, jangan takut, masih banyak. Tapi kalau orang sudah berpisah dengan Allah, nggak ada ganti. Kalau kita sudah meninggalkan Allah, nggak ada gantinya sudah. Kalau kita sudah berpisah dengan Allah, udah nggak lagi rajin ke majlis, nggak rajin lagi ke masjid, udah nggak rajin ibadah, nggak rajin zikir, nggak rajin baca Quran, udah nggak ada gantinya itu. Makanya kalau kita dikasih dekat sama Allah, dikasih kita ini masih diperhatiin sama Allah, gak usah khawatir. Berarti Allah sayang sama kita. Yang repot itu kalau Allah pisahkan kita, dijauhin. Ke sono-sono, jangan di sini tempatnya. Ngeri nggak? Ngeri. Kalau itu ya renung dulu, baca Quran rajin banget, kenapa sekarang kagak ya? Tuh berarti udah mulai berpisah. Dulu sholat malam rajin, sekarang kagak ya? Harusnya sedih tuh. Dulu rajin sedekah, sekarang kagak. Dulu rajin sembahyang, sekarang kagak. Dulu rajin ngaji, sekarang kagak. Udah kehilangan dia. Pokoknya udah nggak ada gantinya kalau udah ditinggal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah, kalau kita masih berada di tempat baik, kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukafi'u mazidah, dan membandingi akan bertambah nikmat. Jadi nikmat itu selalu bertambah. Nah, dengan pujian ini, bertambahnya nikmat itu dibandingin terus, dibalas dengan pujian terus, timbal balik. Setiap nikmat nambah puji, nambah puji. Wa yudahi karamahu, dan menyamai akan kemuliaan Allah yang luas. Oh, ini segot paling afdol, paling mulia, paling topnya segot pujian ini dia. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu paling top pujian, paling utamanya pujian itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Imam Haddad di dalam Wirdul Latifnya naruh ini 3 kali pagi, 3 kali sore. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Siapa yang mengucapkan ini? Yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah ini siapa? Sini dikatakan wal ya'lam anna afdhala siyagil hamdi alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan hendaklah hendaklah seseorang tahu bahwa paling utamanya segot pujian itu alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian paling top nih, paling tinggi makanya segot. Alhamdulillah rabbil alamin, yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lima fi ba'dil akhbar, karena sesuatu yang terdapat di dalam sebagian kabar, anna Adam ala nabiyina wa alaihi salam, bahwasanya Nabi Adam itu tetap atas Nabi kita dan atas Nabi Adam bermula salam. Lama hababa ilal ard, tatkala Nabi Adam itu turun ke bumi, diturunkan sama Allah ke bumi, sa'alallah ay yu'allimahu kalimatan ijma'u lahu fihal mahamid. Nabi Adam minta sama Allah tatkala mau diturunkan di bumi, ya Allah, saya mohon ajarin kalimat yang menghimpun baginya di dalam kalimat tersebut akan seluruh pujian. Ya Allah, minta sih ajarin kalimat yang mencakup seluruh pujian. Akhirnya fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam, an kul salasa marrat inda kulli sabahin wa masain. Kata Allah kepada Nabi Adam, ucapkan 3 kali pagi dan sore. 3 kali apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Itu Nabi Adam, permintaannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam minta kepada Allah, minta kalimat itu, minta diajarin. Akhirnya diajar kalimatnya tadi, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Makanya kalau orang sumpah, dia bersumpah pengen mengucapkan pujian dengan pujian yang paling utama, maka
dengan mengucapkan pujian yang tadi sempurna atau sumpahnya terlaksana dengan mengucapkan tadi itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tuh. Kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, walau qila ya barru bi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika lakana aqrab. Andai orang bersumpah dia pengen memuji Allah dengan paling utamanya pujian, kata Imam Ibnu Hajar, andai dia mengucapkan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, itu juga sama, terlaksana juga sumpahnya. Jadi ada dua nih, ada alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa majidah, ada ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sul. Makanya para ulama menggabung dua pendapat ini biar mendapatkan dua segat afdhalus tsana, paling utamanya pujian. Ya, ini dua segat menurut sebagian ulama. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu segat pujian paling top. Ya. Makanya itu diulang 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali. Maka itu pujian yang tadi membandingi nikmat-nikmat yang datang kepada kita itu dengan pujian tadi dibandingi, dicukupin bertambahnya nikmat dengan segat tersebut. Itulah makna alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.